Pemirsa, beberapa hari lalu tim transisi Prabowo Gibran sambangi kantor Kementerian Keuangan. Publik menyorotinya karena tim transisi bergerak tanpa koalisi. Bergabung sore ini bersama kami, Bang Silvester Matutina, Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran, dan juga sudah tersambung nampaknya dengan Bang Ujang Komarudin selaku Direktur Eksekutif Indonesia Political Review. Selamat malam, Bapak-bapak, sudah masuk maghrib, sudah malam berarti ya. Selamat Sehat malam, Pak selalu. Heranov. Selamat malam, Oke. Bang Ujang. Oke, Pak Silver, langsung saja. Ini kenapa tim transisi baru diisi oleh gerbong Gerindra, bukan ada diisi juga dari partai koalisi lain, Indonesia Maju lain? Kenapa ini, Bang Silver? Jadi yang terpenting itu adalah fungsi dan tugas dulu serta capaian dari terbentuknya tim gugus tugas sinkronisasi ini dulu. Yang memang adalah hak dari presiden terpilih. Jadi memang saat ini tim kecil ini memang dibutuhkan untuk mengkomunikasikan dan berkoordinasi mengenai hal-hal strategis tentunya dengan tim transisi yang sudah ada di pemerintahan Pak Jokowi ya. Jadi dan tim kecil ini memang yang dari awal menyusun semua program dan visi misi Pak Prabowo dan Mas Gibran. Tentunya mereka lebih paham dan profesional dalam hal ini, dan saya pikir ini tidak perlu banyak-banyak seperti waktu ketika 2014 waktu tim transisi dari Pak Jokowi terbentuk, karena waktu itu memang ketiadaan informasi dari pemerintahan Pak SBY ya. Agak minim informasi, termasuk APBN 2014 itu ruang fiskalnya tuh sempit sekali untuk melaksanakan semua program yang janji kampanye dari Pak Jokowi zaman itu. Tapi kalau yang sekarang memang hampir semua program Pak Prabowo itu melanjutkan dan menyempurnakan program dari Presiden Jokowi. Jadi tim Pak Jokowi sendiri nantinya juga akan bergabung. Contohnya pasti tim transisi ini juga ada Menko Perekonomian Pak Erlangga, terus nanti ada Menteri Zulkifli Hasan gitu, Menteri Perdagangan, bahkan termasuk kan ada juga Menteri ATR BPN. The next-nya pastinya begitu, dan tim transisi ini saya pikir kalau terlalu banyak juga untuk awal jangan dulu, tapi nanti bisa berkembang. Ada juga tim dari Dewan Pakar TKN ataupun dari tim Koalisi Indonesia Maju ataupun bahkan relawan sekalipun. Tapi semuanya ini adalah haknya daripada presiden terpilih ya, wacana ini. Jadi memang kita pikir saat ini udah bagus lah, dan tim transisi dari Pak Jokowi pun kayak kemarin dari Kementerian Keuangan, nantinya ke Bappenas. Memang sebenarnya kan sudah ada komunikasi selama 2 bulan ini. Gitu. Nanti juga ke Kementerian Perekonomian dan yang lain-lainnya begitu. Baik. Jadi gimana? Tidak ada masalah ya. Sebenarnya tidak usah menjadi polemik, karena tim ini intinya yang penting efektif memuluskan Pak Prabowo dan Mas Gibran nantinya setelah pelantikan 20 Oktober langsung kerja. Dan kita bisa melihat nantinya di 100 hari pertama itu benar-benar pemerintahan presiden terpilih Prabowo Gibran ini akan efektif dan dirasakan manfaatnya oleh rakyat kita. Itu yang terpenting itu. Baik, tapi yang akan mengisi kursi menteri kabinet bukannya nanti dari Koalisi Indonesia Maju, Bang Silvester, bukan dari mereka yang itu suatu hal yang lain ya, Bang. Satu hal yang lain, dulu waktu Pak Jokowi 2014 ada tim transisi memang gemuk, ada pokja-pogjanya ya, sampai Pokja Papua pun ada. Tapi nanti ada tim tersendiri lagi untuk penentuan kabinet, maksudnya yang menyaring, yang mempersiapkan semua kompetensi daripada kementerian itu. Kayak kemarin itu di Pak Jokowi itu ada tim 6 sebenarnya, yang memang sebenarnya tidak ada surat keputusan resminya, tapi memang ada, hanya memang nggak semua orang tahu itu. Yang mempersiapkan dan menyodorkan kepada presiden, inilah menteri-menteri yang untuk membantu presiden gitu. Baik, ini tim transisi hanya dari Gerindra karena tujuannya adalah hanya sebatas sinkronisasi begitu, tidak masuk ke dalam hal-hal konstruktif, Bang Silvester. Apakah tidak nanti? Benar, karena kan begini. Gimana? Tim Gerindra ini sudah lama, Bang, gitu loh.
mempersiapkan semua program visi misi Pak Prabowo ini kan sudah lama, ya hampir 15 tahun lah program-program ini sudah dipersiapkan juga. Jadi mereka-mereka ini yang lebih tahu lah kira-kira apa yang menjadi visi misi dan program dari Pak Prabowo, dan mereka juga sangat solid ya untuk membangun Partai Gerindra. Jadi saya pikir tidak ada masalah ketika Pak Prabowo memutuskan tim kecil ini yang maju duluan gitu. Baik, baik. Silakan direspon, Bang Ujang, dengan statement tadi. Nampaknya baik-baik saja, tidak ada keretakan begitu ya, Bang Silvester, dengan koalisi Indonesia Maju sejauh ini. Nggak ada sama sekali. Itu prerogatif dari Pak Prabowo begitu ya? Mudah-mudahan akan diakomodir yang lainnya. Ya. Baik, silakan direspon, Bang Ujang. Ya, saya melihatnya begini, sesuatu yang positif saja, sesuatu yang wajar ya, jika Presiden terpilih membentuk sebuah tim kecil yang memang tugasnya efektivitas ya, agar efektif. Karena kalau memang banyak itu besar itu juga susah untuk bisa mensinkronkan program-program Jokowi maupun Prabowo yang baru nanti. Jadi saya melihatnya sesuatu yang positif yang pertama. Yang kedua memang, kenapa katakanlah tanpa dari partai-partai koalisi yang lain, ya ini bukan berarti letak, tidak ada sama sekali keretakan, tetapi saya melihat ini soal fungsional. Artinya Prabowo Gibran ingin tim ini efektif, bekerja cepat, bergerak untuk menyasar, mensinkronkan program-program yang memang akan dilaksanakan ke depan. Karena sejatinya mana misalkan yang cocok, mana yang tidak, mana yang perlu dievaluasi, mana yang perlu diperbaiki, itu kan membutuhkan tim yang gesit, tim yang bekerja dengan cepat. Nah, saya meyakini Pak Prabowo membuat tim ini adalah mereka yang sudah tahu betul, tahu persis dan sudah bekerja sama lama dengan Pak Prabowo. Oleh karena itu saya melihat ya sama sekali tidak ada keretakan dalam konteks pembentukan tim ini, dan Pak Prabowo meyakini bahwa tim ini akan bekerja dengan baik karena sudah tahu apa yang diinginkan, apa yang dicita-citakan oleh Pak Prabowo, sekaligus di saat yang sama untuk memastikan bahwa program-program ke depan ketika Pak Prabowo dilantik langsung running, langsung jalan. Dan saya percaya ya apa yang dilakukan oleh pemerintah ke depan adalah pemerintah yang ingin tadi menyambungkan atau mensinambungkan program-program kinerja Jokowi Maruf Amin ke Prabowo Gibran, di saat yang sama juga tentu punya catatan-catatan evaluasi terkait dengan program-program yang kira-kira bisa dilaksanakan atau tidak. Baik. Dan saya meyakini bahwa apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo membentuk tim ini adalah bagian daripada proses atau dinamika untuk menghadapi bahwa sejatinya ketika Pak Prabowo dilantik, programnya sudah bisa direalisasikan dengan cepat begitu, tanpa menunggu lama begitu. Baik, Kang Ujang, ini juga publik memotret dengan tim transisi yang diisi Gerindra. Ada pendapat yang mengatakan kurang inklusif nampaknya dengan posisi hanya Gerindra diisi dari tim transisi. Anda melihatnya apakah inklusivitas itu harus mencerminkan dari berbagai pihak, tidak hanya satu partai politik, atau bagaimana? Ya, idealnya memang, sekali lagi, idealnya memang gabungan dari partai-partai koalisi. Tetapi itu menjadi kewenangan dari Pak Prabowo. Pak Prabowo menunjuk siapa, dari partai mana, yaitu hak dari presiden terpilih tersebut. Jadi kita tidak bisa juga mengatakan bahwa ini salah, ini benar. Apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo tentu harus kita hormati sebagai bagian untuk mengambil langkah ya percepatan dalam konteks sinkronisasi program-program pemerintah yang lama kepada yang baru. Baik. Nah, tadi saya katakan kalau kita bicara ideal, iya, idealnya memang mesti ada perwakilan dari partai-partai yang lain. Dan tadi Bang Silvester sudah mengatakan ada juga Pak Erlangga, katanya. Ada juga Pak Zulhas. Saya yakin Pak Prabowo paham terkait dengan persoalan itu, dan saya meyakini apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo membuat tim ini adalah untuk kepentingan kesinambungan sinkronisasi program-program pemerintah itu. Karena saya melihat begini ya, problem kita di Republik ini salah satunya soal data. Data banyak yang tidak sinkron, program banyak yang tidak sinkron. Lihat saja misalkan data bansos berbeda-beda. Data macam-macam itu berbeda, oleh karena itu perlu disinkronkan dalam konteks perbaikan ke depan. Nah, saya melihat dan meyakini pula bahwa dengan tim ini yang mudah-mudahan ketika Pak Prabowo dilantik,
ya semua program-programnya bisa langsung dieksekusi. Seperti itu harapan kita. Baik. Seperti itu, Bang. Bang Silvester, Anda nanti dari pihak Gerindra apakah nanti juga melibatkan dari koalisi yang berseberangan dengan Prabowo Gibran nanti dengan tim transisi ini sama sekali menutup pintu untuk mereka untuk menyusun kabinet atau bagaimana, Bang Silvester? Tentunya tim ini nantinya akan diperkuat ya, sepanjang memang permintaan dari Pak Prabowo dengan teman-teman di tim kampanye nasional dan tim koalisi Indonesia Maju, dan tentunya juga ada relawan juga di situ yang bisa profesional juga ya. Untuk mengenai yang akan bergabung, saya pikir nanti ya itu kemungkinan tidak masuk dulu, karena memang kita mau agar mereka mengikuti, mereka memfollow apa yang menjadi visi misi dan juga program dari Pak Prabowo dan Mas Gibran. Dan apabila mereka tidak memfollow, menurut kami, hemat kami ya tidak perlu masuk dalam rombongan koalisi Indonesia Maju gitu. Baik. Kemudian setelah Bappenas ke kementerian mana lagi? Setelah Kementerian Keuangan, lanjut dengan Bappenas, kementerian mana lagi yang akan disinkronkan, Bang Silvester? Kemungkinan ada Bappenas, Kemenko Perekonomian tentunya, terus nanti ke Kementerian Perdagangan dan juga Kementerian Kesehatan, Pendidikan yang mengenai makanan gratis bergizi itu kan, karena memang termasuk Kementerian Sosial ya, karena memang data-data yang seperti Pak Bang Ujang bilang tadi, memang data-data itu kan penerima manfaat ini kadang-kadang berbeda-beda ya, nggak semuanya sama begitu. Ini yang harus disinkronkan. Makanya memang benar tim ini, saya sepakat dengan Bang Ujang bahwa tim ini walaupun kecil, yang penting dia gesit, yang penting memuluskan agar ketika pelantikan langsung tancap gas, dan setelah itu 100 hari pemerintahan Prabowo Gibran bisa dirasakan manfaatnya oleh rakyat kita gitu. Baik, terakhir ke Kang Ujang. Kang Ujang, kalau kita melihat di 2014 tim transisi dari Pak Jokowi ini membuka dialog dengan kubu seberang, tapi ini tidak dilakukan oleh kubunya Koalisi Indonesia Maju atau Gerindra pada momen 2024 ini. Anda melihatnya apakah perlu tidak diskusi, dialog dibuka dengan koalisi berseberangan di Pilpres terakhir? Ya, situasinya berbeda ketika 2014 yang lalu ya. Kenapa? Antara Pak SBY dengan Pak Jokowi katakanlah bukanlah bagian di posisi katakanlah kelompok yang sama secara politik ketika itu. Maka ya ada tim transisi yang dibentuk di situ. Tetapi kalau saat ini kan memang kan kesinambungan antara program Pak Jokowi Maruf Amin dengan Pak Prabowo Gibran. Jadi memang tidak perlu susah-susah, tidak perlu repot-repot untuk membuat tim transisi yang super besar ketika itu. Jadi saya melihat bahwa kejadiannya berbeda, dinamikanya juga berbeda, kebutuhannya juga berbeda. Saat ini karena di jargonnya ada kesinambungan, ya tinggal melanjutkan saja. Jadi hanya butuh tim yang efektif, bukan tim yang besar untuk bisa mensinkronkan program-program Pak Jokowi Maruf Amin dengan program-program Prabowo Gibran. Nah, apakah perlu misalkan dari kelompok yang lain? Saya rasa dalam konteks ini agar tidak ribet ya, agar tidak bertele-tele, belum perlu ya. Perlu itu yang diperlukan ada kritisi dari publik, masukan dari masyarakat. Tapi kalau mengajak lawan politik untuk gabung di tim ini, saya rasa masih belum perlu dilakukan. Yang diperlukan adalah kontrol, masukan, aspirasi dari masyarakat terkait dengan tim kecil yang dibentuk oleh Pak Prabowo tersebut. Baik, kontrol, masukan masyarakat, aspirasi masyarakat harus dengar ya, Bang Silvester. Anda menangkap poinnya dari Kang Ujang ya? Untuk tim transisi ke depan. Bagus sekali itu masukan dari Bang Ujang ya. Baik, terima kasih. Benar, itu harus kita perhatikan itu. Baik, terima kasih untuk waktunya Bapak-Bapak semua. Ada Kang Ujang Komarudin, Direktur Eksekutif Indonesia Political Review, dan juga Bang Silvester Matutina, Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran bersama kami di Newsroom. Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam, selamat malam Bang Heranov, Bang Ujang. Terima kasih.